Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Usratul Jannah dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa, kelas 22B. Di sini saya akan menerangkan materi UTS tentang konsep dasar tunadaksa, beberapa istilah ketunadaksaan, pengertian atau definisi tunadaksa, faktor penyebab ketunadaksaan, dan klasifikasi tunadaksa. Teman-teman sudah tahu belum apa itu tunadaksa? Atau punya teman atau saudara yang memiliki disabilitas tunadaksa? Kalau belum mengerti tentang tunadaksa, simak baik-baik video ini ya. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah, sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran untuk melihat daerah atau bagian mana seseorang mengalami kelainan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Sedangkan istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang atau rugi. Sedangkan daksa artinya tubuh. Jadi pengertian tunadaksa adalah kondisi anak atau seseorang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, seperti tulang, sendi, dan otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh. Disabilitas fisik atau orthopedically handicapped. Seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan untuk berpikir aktif dalam kegiatan sehari-hari. Contoh, seorang anak memiliki bentuk tangan yang tidak normal, sehingga tidak dapat memegang pensil, pulpen, gelas, ataupun benda yang lainnya. Berikut adalah definisi tunadaksa dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Samantri tahun 2006. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir.
Yang kedua yaitu menurut Effendi tahun 2008, tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh kekurangan kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Yang ketiga, menurut Hikmawati tahun 2011, tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara kognitif dan layak. Yang keempat, menurut Karyana dan Widyati tahun 2013, tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Yang terakhir, menurut Aziz tahun 2015, tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, perilaku, dan adaptasi, koordinasi perilaku dan adaptasi sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Dari kesimpulan beberapa sumber di atas ini yang saya sebutkan, tunadaksa adalah seseorang yang memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya, seperti tangan satu normal, tangan satunya kecil, atau juga kakinya yang satu normal, yang satunya kecil, sehingga memerlukan tongkat atau egrang kalau biasa disebut ya, untuk berjalan, melakukan aktivitas. Atau juga bisa tunadaksa itu seseorang yang tidak mempunyai tangan, kedua tangan kadang tidak ada, atau kedua kaki juga tidak ada. Nah, selanjutnya, faktor penyebab ketunadaksaan. Yang pertama, faktor prenatal sebelum kelahiran. Tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih dalam kandungan seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal, saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit, pendarahan di otak sehingga pengguna anestesi yang berlebihan. Yang ketiga, faktor postnatal setelah lahir. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang selaput otak atau meningitis, radang otak, ensefalitis,
maupun saat ada benturan keras di kepala anak, misal saat ia terjatuh atau saat kecelakaan, sehingga membuat salah satu anggota tubuh harus diamputasi. Nah, jadi faktor-faktor berikut ini adalah faktor-faktor penyebab tunadaksa. Itu masih dalam kandungan, seperti contohnya faktor prenatal ya, itu terjadi saat di dalam rahim. Bisa jadi ibu mengonsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter, terlalu mengangkat yang berat-berat, terlalu beraktivitas berlebihan, itu tidak boleh untuk seorang ibu hamil. Karena apa? Itu mengakibatkan bayi yang di dalam kandungannya itu bermasalah nantinya. Terus untuk faktor neonatal saat lahir. Saat lahir juga kadang bisa terjadi kecelakaan seperti bayi lahir sungsang dipaksakan untuk lahir secara normal. Itu sebenarnya tidak boleh karena mengakibatkan kematian. Ataupun kalau seumpama bayi itu lahirnya selamat, bayi itu mungkin akan memiliki kelainan atau cacat lahir. Dan untuk faktor postnatal, faktor postnatal ini faktor setelah kelahiran. Nah, ini bisa terjadi karena penyakit ataupun kecelakaan, ataupun kondisi lingkungan yang buruk juga bisa. Karena kondisi lingkungan yang buruk juga berpengaruh pada sistem perkembangan anak. Jadi untuk para ibu-ibu atau teman-teman sekalian, dimohon kalau memiliki anak yang mempunyai masa pertumbuhan atau masa keemasan anak, itu dijaga dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya yaitu klasifikasi tunadaksa. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral. Anak dengan cerebral palsy, anak menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Seseorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Pasalnya, otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik, kasar dan halus. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa anak cerebral palsy itu juga termasuk anak tunadaksa, karena sistem pergerakan tubuhnya itu tidak berfungsi, diakibatkan karena sistem saraf otak atau sumsum tulang belakangnya itu tidak normal, sehingga membuat gerak anggota tubuh anak tersebut itu tidak bisa berfungsi secara normal. Ragam ini ada beberapa ragam penderita kelainan cerebral palsy. Yang pertama, tunadaksa ringan. Penderita bisa berjalan tanpa alat bantu, berbicara dengan jelas, dan dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini tunadaksa dalam taraf ringan. Sedangkan yang kedua, tunadaksa sedang. Tunadaksa sedang, penderita membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri, misalnya menggunakan kruk atau tongkat
untuk berjalan. Nah, tunadaksa sedang ini biasanya terjadi saat itu kondisi tubuh yang kurang lengkap, seperti yang tadi saya katakan, tangannya satu kecil, yang satu normal, atau dua-duanya nggak ada. Terus yang kaki satunya kecil, satunya normal, atau dua-duanya nggak ada, atau juga kaki juga bisa bengkok sebelah. Itu tunadaksa sedang. Sedangkan yang ketiga, tunadaksa berat. Penderita seperti dalam kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy, sehingga tidak bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerebral palsy itu, apalagi yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, itu termasuk tunadaksa berat. Dan di lingkungan teman-teman sekalian itu ada nggak orang-orang atau keluarga atau lingkungan sekitar kita ini memiliki seseorang atau anak yang mempunyai tunadaksa? Kalau ada, boleh komen di bawah ya. Nah, terus sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral digolongkan menjadi 6. Yang pertama, monoplegia. Hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Misalnya contoh, cuman kaki aja satu atau tangan saja satu. Nah, itu termasuk monoplegia. Terus yang kedua, hemiplegia. Lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. Nah, ini lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama itu contohnya seperti tangan kanan sama kaki kanan, atau tangan kiri sama kaki kiri, itu termasuk dalam golongan hemiplegia. Yang ketiga yaitu paraplegia. Lumpuh pada kedua tungkai kaki. Nah, ini terjadi saat kondisi tungkai kaki atau biasa tumit. Nah, tumit itu yang di bagian tumit itu menekuk seperti ini, yang di tengah itu segini, menekuk, atau juga menekuk ke bawah atau juga menekuk ke atas. Nah, ini termasuk paraplegia. Yang keempat, diplegia, kedua tangan atau kedua kaki lumpuh. Nah, kalau ini teman-teman sekalian sudah tahu. Kalau diplegia ini kondisi di mana tangan dan kaki tidak bisa digerakkan sama sekali atau lumpuh. Jadi badan itu cuma bisa tidur, tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki, tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang sesuatu dengan benar. Yang selanjutnya, yang kelima, triplegia. Tinggal anggota gerak mengalami kelumpuhan. Nah, terus yang terakhir, yang keenam, quadriplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. Nah, ini quadriplegia ini termasuk dalam tunadaksa yang sangat berat, karena seluruh anggota tubuh tidak dapat digerakkan atau lumpuh total. Ya, paling cuma bisa ngomong aja, tetapi anggota gerak tubuh yang lain itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi geraknya, anak tunadaksa cerebral dibedakan menjadi 6. Yang pertama, spastik, kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Yang kedua, atetoid,
gerakan terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak. Seperti contohnya tiba-tiba tangan ini gerak-gerak sendiri atau memegang sesuatu itu tiba-tiba jatuh, sedangkan tangan ini masih memegang. Tapi otot-otot di sekitar tangan ini tidak bisa menekan atau memegang sesuatu benda dengan benar, sehingga barang itu mudah sekali jatuh tanpa kita sadari. Yang ketiga, ataksia, kehilangan keseimbangan dan kekuatan terlihat saat berdiri atau berjalan. Nah, ini biasanya sering oleng ya. Berdiri tegak sedikit itu seakan-akan berdiri di atas jembatan yang sangat kecil, jadi badan itu goyang-goyang, tidak seimbang, kaki terasa berat, terasa lumpuh. Nah, itu termasuk ataksia, kehilangan keseimbangan, jadi mudah jatuh. Yang keempat, tremor, getaran kecil terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Nah, tremor ini juga terjadi pada gerakan mata. Biasanya mata suka kedutan yang berlebihan, sering berkedutan atau sering kedip-kedip terus. Nah, itu termasuk tremor. Sedangkan tangan biasanya kalau orang tremor itu dia terjadi saat gugup, terus kondisi tubuh yang tidak memungkinkan dalam kondisi di lingkungan sekitar. Terus bisa juga melakukan sesuatu hal yang disuruh orang, itu biasanya dia tremor. Nah, atau kepala bisa gerak-gerak sendiri, itu juga tremor. Yang kelima yaitu rigid, kekakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluasan. Jadi rigid ini pergerakan tangan atau kaki itu tidak selincah orang-orang lain atau ada sedikit halangannya, seperti tangan kita ke atas gini, itu kadang tidak bisa, bisanya cuma segini. Nah, itu contohnya ya. Yang keenam, tipe campuran, menunjukkan dua ataupun lebih jenis kelainan di atas yang saya sebutkan barusan. Terus, anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi ada beberapa bagian yang lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Bisa juga anak tersebut mengalami masalah kondisi seperti sering kejang, kaku otot, maupun hilang keseimbangan. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Kelainan pada sistem otot dan rangka, anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, poliomyelitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah dan tidak bertenaga. Yang kedua, distrofi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya agresif alias memburuk seiring bertambahnya usia anak. Yang ketiga, spina bifida, yaitu cacat lahir, ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah paham belum tentang tunadaksa?
saya akhiri untuk video kali ini. Untuk salah dan kurangnya ucapan dan kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.